Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sela Julian dalam program Lentera Hati. Pemirsa TVRI Gorontalo, dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan sholat dan ruku bersama dengan orang-orang yang beriman. Ayat ini tentunya mengisyaratkan kita untuk pentingnya berjamaah, dan ini juga merupakan salah satu pilar utama dalam Islam. Dan lantas seperti apa keutamaan sholat berjamaah di masjid? Di studio sudah hadir narasumber yang tentunya juga akan membahas tema kita kali ini. Sudah ada Ustadz Abdullah Daud. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, di studio juga sudah hadir Majelis Taklim Al-Istiqomah Desa Botu Bulawe, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Dan juga dari kelompok perempuan mengaji Aisyah wilayah Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa TVRI Gorontalo yang tentunya yang ingin bergabung di program Lentera Hati juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar live streaming, yakni di YouTube TVRI Gorontalo. Baik, Ustadz, seperti tema kita tadi, bahwa mungkin Ustadz bisa menjelaskan juga keutamaan dari sholat berjamaah di masjid dibandingkan dengan sholat sendirian itu seperti apa, Ustadz? Tafadhol untuk penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat ini. Baik, berkaitan dengan salat 5 waktu dan keutamaannya. Secara umum, salat adalah merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai seorang mukmin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan salat-salat dengan waktu-waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Juga selain waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keutamaan-keutamaan bagi mereka yang salat berkaitan dengan tempatnya, ya, berkaitan dengan tempat dan juga dengan keadaannya. Untuk salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salatul jamaati afdol min salatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Keutamaan salat berjamaah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan keutamaan salat berjamaah. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan spesifikasi siapa yang kemudian ditekankan untuk melaksanakan sholat jamaah itu. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sholatur rojuli fil jamaah, ya, sholatnya rojul, ya, rojul kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai laki-laki, tapi dalam pengistilahan atau dalam ulumul hadis, rajul kadang bisa juga include di dalamnya al-mar'ah, perempuan, ya. Jadi ketika kita mendapati ada hadis yang berbicara tentang atau yang menyebutkan kata rajul, ya, kalau tidak dijelaskan secara spesifik lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dimaknai rajul di sini juga adalah mar'ah. Kenapa demikian? Karena al-mar'atu syaqaiqur rijal. Ya, mar'ah itu, perempuan itu adalah kembarannya atau saudara, ya, dari laki-laki, sehingga perempuan juga terkena, ya, kewajiban untuk apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatur rojuli fil jamaah, ya,
sholatnya laki-laki dengan berjamaah itu lebih afdol daripada dia sholat fi baitihi, ya. Sholat di rumahnya sendiri, ya. Sholat di rumahnya sendiri. Ini menjadi hukum bagi kita bahwa ya sholat berjamaah sangat ditekankan bagi laki-laki, ya. Dan persoalannya di masjid ataukah tidak, ini berkaitan dengan karena sholat berjamaah itu didirikan di masjid, maka kewajibannya itu terkena ke masjid, ya, atau keutamaannya itu terkena ke masjid. Makanya sholatul jamaah, ya, sholat jamaah bagi laki-laki di masjid itu lebih afdal. Dalam riwayat yang tadi disebutkan, riwayat Abdullah ibnu Umar, dikatakan sab'i wa isrina darajah, 27 derajat lebih utama ketimbang dia sholat di rumahnya, ya, ketimbang dia sholat di rumahnya. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan 25, ya. Ini ada perbedaan penyebutan, ada 25 dan ada 27. Ya, para ulama kita mengatakan, ya, kenapa ada perbedaan ada 25 dan 27 derajat, itu dilihat dari bagaimana kualitas sholatnya orang. Ya, karena ada yang dapat 25 derajat ketika mereka sholat berjamaah, ada yang hanya mendapatkan 25 derajat, dan ada yang mendapatkan 27 derajat. Nah, yang menjadi persoalan adalah kenapa lebih utama ketimbang sholat di rumah, ya? Kenapa lebih utama ketimbang sholat di rumah? Di sini para ulama kita, diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyebutkan paling tidak ada 25 alasan juga, ya, yang tentu kita tidak akan sebutkan satu persatu di tempat ini. Paling tidak saya akan menyebutkan beberapa. Pertama, kenapa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri? Karena pada saat kita mau sholat berjamaah, kita akan ketemu dengan kaum muslimin, ya. Kita bisa bertegur sapa dengan mereka, bersalaman dengan mereka, dan kita tahu ketika kita bersalaman dengan kaum muslimin, setiap kali kita bersalaman berguguran dosa-dosa dari diri kita. Demikian juga ketika sholat berjamaah, kita akan bisa masuk ke dalam masjid dan sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, dan juga ya bisa kita includekan dengan qabliyah atau ba'diyah. Begitu juga ketika kita sholat berjamaah, saat kita sedang sholat lalu kemudian bertepatan antara amin kita dengan aminnya para imam, maka ya malaikat mendoakan kita, ya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang disebutkan oleh para ulama kita kenapa sholat jamaah itu lebih utama ketimbang sholat di rumah. Namun tadi yang kita sebutkan bahwa Nabi SAW mengikat persoalan ini dengan rajul, ya, dengan laki-laki. Jadi keutamaan yang mendapatkan 27 derajat dan 25 derajat, sebagian para ulama kita mengatakan yang mendapatkannya adalah ya laki-laki, ya, para bapak-bapak yang mereka hendak melaksanakan sholat, ya, di masjid berjamaah, itu keutamaannya lebih utama daripada mereka sholat di rumah. Namun ini bukan sebagai syarat dari sah tidaknya sholat, karena sebagian ulama memandang bahwa sholat berjamaah merupakan syarat sahnya sholat. Artinya kalau tidak sholat berjamaah, maka tidak sah sholatnya, ya. Namun ini pendapat yang banyak dibantah oleh para ulama kita, ya, dengan mengatakan bahwa paling tidak ada 4, ya, ada 4 hukum sholat berjamaah. Ada yang memandang bahwa dia merupakan syarat sah sholat, ada yang memandang bahwa dia adalah fardu ain, ya, dan ada yang memandang dia adalah ya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan, bahkan hampir sama levelnya dengan level kewajiban, ya. Dan ada yang mengatakan bahwa ya dia memiliki keutamaan lebih daripada keutamaan sholat di rumah. Ya, intinya adalah sholat jamaah di masjid bagi bapak-bapak, ya, adalah merupakan satu hal yang sangat penting, bahkan tidak sedikit dari ulama kita yang mengatakan wajib. Kenapa dikatakan wajib? Jadi saya mau cerita sedikit. Ada satu kisah, ya. Jadi salah seorang sahabat Nabi SAW, ya, ada 2 riwayat yang menyebutkan ini. Yang pertama riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim, di mana Abu Hurairah mengatakan bahwa pernah datang seorang yang buta, ya, seorang yang buta kepada Nabi SAW meminta rukhsah. Rukhsah itu keringanan untuk tidak melakukan satu amalan. Ya, jadi dia meminta keringanan kepada Nabi SAW untuk tidak datang ke masjid, ya, tidak datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, ya.
saat bertanya demikian, Nabi SAW menjawab iya. Nabi menjawab iya, artinya membolehkan beliau untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Namun ya di saat orang tersebut, orang buta itu mau beranjak dan belum jauh meninggalkan Nabi SAW, artinya Nabi masih bisa melihatnya, Nabi panggil orang tersebut. Ya, Nabi mengatakan kesini dulu. Lalu kemudian Nabi bertanya kembali kepada orang tersebut. Nabi bertanya, hal sami'tan nida? Ya, apakah kamu mendengarkan panggilan adzan? Maksudnya adzan. Dan kita ya di zaman Nabi adzan itu bisa terdengar ya mungkin jarak ya mungkin 300 meter ya 200 meter. Itu pun kalau suaranya lantang ya. Kalau sekarang kan bisa terdengar bahkan 1 kilometer pun masih bisa kita dapatkan. Kalau dulu tidak karena terbatas alat pada saat itu. Nah, Nabi SAW bertanya kepada orang buta ini, hal samitan nida, apakah kamu mendengarkan panggilan? Lalu kemudian ya sahabat yang buta ini mengatakan, na'am, mengatakan iya, saya mendengarkan. Lalu Nabi SAW ya mengubah apa yang beliau jawab sebelumnya mengatakan iya, beliau mengatakan kalau begitu kamu wajib untuk sholat di masjid. Nah, dipahami dari hadis ini oleh para ulama kita bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Karena jika sekiranya tidak wajib, tidak mungkin sahabat ini meminta rukhsah, ya, meminta kemudahan atau meminta keringanan kepada Nabi SAW. Kalau sekiranya tidak wajib kan tidak perlu ada rukhsah, ya, tidak perlu ada rukhsah. Karena rukhsah datang ketika kewajiban itu sulit untuk diterapkan, ya. Karena al-amru, ada kaidah di dalam agama kita, al-amru idza daqa ittasa'a, ya. Ada kaidah di dalam agama kita, kalau sesuatu itu sempit maka datang syariat untuk memudahkan, untuk memperluas, ya. Dulu kita masih sangat segar di ingatan kita saat beberapa tahun corona, kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya. Bahkan lebih parah lagi, kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid, ya. Keadaan yang dipersempit seperti itu, datang syariat untuk memperluas, ya. Idza daqal amr ittasa'a, ya. Kalau perkara itu semakin sempit, datang syariat untuk memperluas, ya. Nah, inilah maksud dari rukhsah itu. Maksud dari rukhsah itu. Jadi para ulama kita memahami bahwa rukhsah atau perilaku sahabat yang meminta rukhsah kepada Nabi menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki, ya, wajib bagi laki-laki. Oleh karenanya ini penting untuk kita edukasi kepada masyarakat kita, khususnya bapak-bapak, ya. Kalau untuk ibu-ibu, salatnya ibu-ibu di rumah itu lebih afdal, ya. Bukan kita menghalang-halangi atau bukan kita melarang ibu-ibu untuk sholat di masjid. Tidak ada larangan. Bahkan Nabi SAW melarang kita untuk melarang ibu-ibu datang ke masjid. Akan tetapi perlu untuk diberikan edukasi bahwa sholat bagi perempuan di rumahnya itu lebih afdal ketimbang dia melaksanakan sholat di masjid. Ya. Apakah mendapatkan 27 derajat? Ini perbedaan pendapat para ulama. Ya. Para ulama kita mengatakan, karena ini khusus untuk laki-laki, maka derajat 27 dan 25 itu hanya didapatkan oleh laki-laki saja. Adapun perempuan tidak mendapatkan itu, ya. Karena Nabi SAW sudah mengikat keafdalan untuk sholat di rumah lebih afdal daripada sholat di masjid. Nah, ini perlu untuk kita edukasi supaya ya bapak-bapak kita itu tidak terpengaruh. Biasanya mohon maaf, ya, bapak-bapak kita karena sudah kecapean, apalagi istrinya yang mungkin tidak memahami dengan benar, ya, persoalan syariat ini, ya sudah dibiarkan sholat saja di rumah. Bahkan mohon maaf, ada sebagian istri-istri yang senang bapaknya sholat di rumah terus, ya, tidak disuruh keluar, karena kalau sudah keluar nanti lama lagi baru pulang, ya, lama lagi baru pulang. Makanya dia sangat senang. Sholat di mana? Sholat di rumah. Ya udah, tenang istrinya. Nah, ini perkara yang tidak bisa kita biarkan. Kita harus berikan edukasi kepada masyarakat kita bahwa ada keutamaan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang melaksanakan salat berjamaah. Dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang dirahmati Allah, salat berjamaah ini sekalipun mungkin riwayat ini adalah riwayat yang lemah, ya. Dikatakan bahwa ada riwayat yang mengatakan bahwa salah satu indikasi, ya, kemunafikan ada pada diri itu ketika kita menghindarkan diri kita atau menghalangi diri kita untuk sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah. Kenapa? Karena di zaman dahulu
bukti orang munafik atau tidak itu di sholat berjamaah. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang tidak sholat berjamaah itu berbahaya. Ya, makanya orang-orang munafik pun mereka berlomba-lomba untuk tetap sholat berjamaah supaya tidak dikisos. Ya, supaya tidak dikisos. Dahulu kalau tidak kelihatan sholat berjamaah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu indikasinya mereka tidak sholat. Ya, mereka tidak sholat, maka diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat ada yang disebutkan akan membakar rumah-rumah bagi laki-laki yang tidak melaksanakan sholat, ya, berjamaah di masjid. Nah, ini begitu kerasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perlu untuk kita mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan sholat berjamaah supaya ya syamil, paripurna kita memahami keutamaan sholat ini dan tidak hanya parsial dan tidak kita hanya memahami sebagian saja di dalam agama ini. Intinya adalah sholat berjamaah, ya, kalaupun kita tidak berbicara tentang keutamaannya yang begitu banyak, mungkin kita bisa berbicara tentang kewajibannya, ya. Kita berbicara dengan kewajibannya. Ini yang paling penting, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata, ya, atau dipahami oleh para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan bagi laki-laki untuk sholat berjamaah. Saya rasa ini dulu mungkin sebagai muqaddimah untuk kita memancing, siapa tahu mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diperjelas. Ya. Baik, terima kasih Ustadz dan juga pemirsa TVRI Gorontalo. Menarik sekali pembahasan kita hari ini, tapi jangan kemana-mana, kita masih akan kembali di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi masih di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Dan bagi pemirsa TVRI Gorontalo yang pastinya ingin bergabung di program Lentera Hati kali ini, itu bisa bergabung di pertanyaan kita di kolom komentar via YouTube TVRI Gorontalo. Dan pastinya juga untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, dari sebelah kiri dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trinur Zakaria dari Majelis Taklim Al-Istiqomah, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya tadi untuk kami semua. Di sini kami sangat tertarik dengan, saya kira Ustadz tidak akan menyinggung perempuan. Karena memang saya tahu, cuma kurang jelas. Oleh karenanya di sini kami datang dengan pertanyaan, masih ada perempuan yang takut ke masjid. Padahal sudah banyak ibu-ibu yang maunya tiap saat itu, tiap waktu harus ke masjid. Termasuk saya. Tapi sering juga ada timbul, karena itu dari Rasulullah itu tidak membolehkan istrinya untuk ke masjid. Seperti itu. Nah, sehingga perempuan ini ada yang suka, ada yang tidak. Setelah suka ada yang ragu. Karena masih ada tertekan dengan itu. Karena menurut Rasulullah istrinya saja tidak bisa untuk ke masjid. Mungkin di sini kami bisa dapat wejangan dari Bapak tentang perbedaannya. Dari mana asalnya itu sampai kenapa perempuan tidak bisa ke masjid dan kenapa yang lain sekarang sudah rame ke masjid. Terima kasih. Baik, disilakan bisa langsung dijawab. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mungkin sebelum saya berikan jawaban, hal yang perlu untuk kita sama-sama pahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang perempuan itu ke masjid. Ya, tidak ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagi perempuan itu ke masjid. Yang ada adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita perempuan untuk sholat di rumah, ya, untuk sholat di rumah dengan penyampaian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat kalian di rumah-rumah kalian itu lebih baik daripada sholat kalian di belakangku, ya, atau di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah penyampaian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga untuk memahami bahwasannya ada pelarangan perempuan sholat di masjid ini
adalah pemahaman yang kurang tepat, ya. Karena Nabi SAW sendiri pun tidak pernah melarang istrinya ke masjid. Bahkan ada beberapa keadaan di mana ya justru perempuan dianjurkan untuk ke masjid, ke tempat-tempat sholat yang ramai. Contoh misalkan sebagian para ulama kita mengatakan seperti sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu lebih afdol adalah kita sholat di tempat yang paling banyak jamaahnya, ya. Dan bahkan perempuan, sebagian para ulama kita mengatakan perempuan juga dianjurkan untuk keluar dan mencari tempat-tempat sholat yang ya ramai, tapi dengan catatan aman bagi mereka ketika mereka berjalan, ya. Dan berkaitan dengan alasan, ya, berkaitan dengan alasan kenapa dan ada apa, kenapa perempuan tidak ya dianjurkan atau tidak dimotivasi untuk sholat di masjid, ya dahulu memang ya keadaan para sahabat dan juga sahabiat dahulu itu tidak sama seperti kita, di mana dahulu ya adalah kehidupan yang serba keterbatasan, termasuk yang merupakan bagian keterbatasan dan mereka alami dalam kehidupan mereka adalah keterbatasan dalam berpakaian, ya, keterbatasan dalam berpakaian, sehingga beberapa hadis kita dapati ada perempuan yang ketika atau ada laki-laki yang ketika dia mau sholat saat dia ruku kelihatan auratnya, ya. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, Nabi SAW motivasi bagi perempuan untuk tetap sholat di rumahnya, karena itu keadaan atau tempat yang paling aman bagi mereka. Apatah lagi, ya, kalau kita pikirkan perjalanan dari rumah ke masjid itu bukan perjalanan yang mulus-mulus saja. Boleh jadi mungkin di sana kita mendapati sesuatu yang tidak sepantasnya kita lihat, tidak sepantasnya kita hadapi. Mungkin kita melihat sesuatu yang tidak pantas, atau kita berhadapan dengan orang yang sebenarnya kita tidak ingin berhadapan dengannya, dan seterusnya. Masih banyak lagi alasan-alasan kenapa perempuan itu secara logika Nabi SAW lebih motivasi di dalam rumahnya. Jadi tidak terlarang, ya, tidak terlarang. Jangan sampai ini pengajian kita ya ada timbul framing bahwa oh di sini yang diwajibkan hanyalah laki-laki, perempuan dilarang. Tidak sama sekali dilarang. Bahkan perempuan, ya, Nabi SAW melarang suami-suaminya untuk perempuan untuk menghalangi perempuan salat, bahkan belajar di dalam masjid. Namun ini kembali kepada suami-suami kita, karena pengaturan di dalam rumah kita itu ya dipegang secara keseluruhan oleh suami, ya. Jadi kalau suami mengizinkan, silahkan, ya. Kalau suami tidak mengizinkan, ya jangan coba-coba, ya, karena kita punya kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada aturan-aturan suami kita selama itu tidak melanggar syariat. Wallahu taala alam. Seperti itu mungkin Ibu. Ya. Baik, dilanjutkan silakan Ibu yang mau bertanya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, kami dari Gerakan Perempuan Mengaji Aisyah Provinsi Gorontalo, kami merasa tercerahkan begitu dengan penjelasan Ustadz tadi, tapi ada beberapa yang mengganjal di hati kami. Mohon izin untuk diberikan penjelasan terkait itu. Tadi kan dijelaskan sabai wa isrina darajat, pahala sholat berjamaah di masjid itu kemudian ada yang 25 derajat. Saya fokus di 27 derajat, Ustadz. Kenapa tidak diperintahkan 1000 derajat kek, 1 miliar derajat kek, supaya maksudnya lebih memotivasi kita selaku umat Islam untuk sholat di masjid. Kenapa cuma 27 derajat begitu, Ustadz? Kemudian sholat berjamaah di masjid itu utama. Nah itu kemudian sholat berjamaah di rumah juga ada keutamaan. Kira-kira apa pembeda ketika sholat berjamaah di masjid dengan sholat berjamaah di rumah dengan beberapa pertimbangan, misalnya untuk saat-saat tertentu. Saya pikir hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kenapa 27 derajatnya? Kenapa tanggung begitu, ya? Kenapa tidak sekalian saja 1000 derajat? Pertama kita katakan bahwa Nabi SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidaklah berkata dengan
dengan kemauan dirinya sendiri, melainkan apa yang Nabi ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Boleh jadi Nabi menyebutkan 27 derajat karena wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi keutamaannya adalah 27 derajat, ya, 27 derajat. Inilah yang yang dipahami atau yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wahyu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 27 dan di dalam riwayat lain dikatakan 25. Dan kalau kita mau hitung-hitungan matematis, Ibu, ya, kita mau hitung-hitungan matematis, derajat ini sudah luar biasa. Jangankan 27, 1-2 derajat saja itu sudah luar biasa. Karena derajat ini kan pengistilahan tempat kita dan kedudukan kita nanti di surga. Karena kalau kita naudzubillahi min dzalik, bagi siapa yang masuk ke dalam neraka itu tingkatannya ke bawah. Namanya darokat, ya. Tingkatan neraka itu ke bawah. Dia bertingkat-tingkat juga tapi tingkatannya ke bawah. Namanya darokat. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu fid dark, ada di tempat yang paling bawah, ya. Jadi untuk tingkatan neraka itu disebut darokat, tingkatannya ke bawah. Untuk surga bertingkat-tingkat dan tingkatannya ke atas, ya, tingkatannya ke atas. Dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu perjalanan 700 tahun. Ya, 700 tahun lamanya. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu dengan keutamaan orang yang abid, ya, fadlul alim 'alal abid. Keutamaan orang yang berilmu dan orang yang abid itu seperti keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling di bawah dari kalangan para sahabat keutamaannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan juga dalam riwayat lain itu keutamaannya 700 derajat, yang satu derajat ke derajat berikutnya itu perjalanan 500 sampai 700 tahun, ya. Bayangkan kalau sudah 27 berarti keutamaan yang luar biasa, ya. Keutamaan yang sangat-sangat jauh dan sudah saya rasa sudah sangat cukup bagi kita, ya, bagi kita jika sekiranya tidak ada alasan-alasan yang lain, mungkin hitungan-hitungan matematis seperti itu, ya, bisa kita pahami. Dan paling tidak, ya, paling tidak bagi kita sebagai seorang yang beriman, sekedar ada perintah seharusnya sudah cukup untuk membangunkan imajinasi kita supaya kita beramal, ya. Kadang kita ini nanti harus tunggu ada keutamaan dulu baru mau beramal, ya. Nanti harus ada keutamaan, kita tanya dulu keutamaannya berapa, apa keutamaannya, baru termotivasi kita untuk beramal. Kita katakan manusiawi memang, tapi sekiranya kalau kita kembalikan ini pada pertimbangan keimanan kita, keimanan orang yang beriman itu adalah taat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tidaklah perkataan orang-orang yang beriman itu, laki-laki dan perempuan, ketika Allah dan Rasulnya mengajak mereka untuk menghukumi setiap perbuatan-perbuatan mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami mendengar dan kami taat. Ini seharusnya standar yang harus kita miliki, bahwa ketika datang perintah maka tidak lagi kita bertanya-tanya. Biasanya kalau kita datang perintah kita tanya dulu, kita pilih dan pilah ini perintah wajib atau sunnah, ya, wajib atau sunnah. Kalau para sahabat Nabi begitu datang perintah sami'na wa ata'na, ya. Kalau datang larangan mereka tidak lagi memilih, tunggu larangan ini haram ataukah makruh. Ya, kalau haram kita tinggalkan, kalau makruh tunggu dulu, ya. Kalau para sahabat tidak melihat itu, namanya larangan mereka tinggalkan, namanya perintah mereka laksanakan. Jadi ini mungkin jawaban yang bisa kami berikan, ya. Intinya adalah kenapa Nabi sebutkan itu, karena itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, dan Allah berhak untuk menentukan berapa, entah 27, ya, 28, 29, 30, 100, 1000, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita, ya, merasa cukup dengan apa yang diberitahukan dan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut terkait dengan mana yang lebih utama, salat jamaah di masjid, ya, atau, ya, salat jamaah di rumah. Para ulama kita menyebutkan persoalan ini, ya, dengan mempertimbangkan, ya, bahwa salah satu alasan kenapa salat berjamaah di masjid lebih utama karena jamaahnya yang banyak, ya. Karena jamaahnya yang banyak. Sehingga dari sinilah kemudian kita bisa memahami bahwa sholat berjamaah di rumah itu, ya, itu sah sholatnya
ya, tapi lebih utama ketika laki-laki atau bapak tersebut dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun kita bisa kompromikan ini. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang sahabat yang ketika dia mau mengambil keutamaan sholat berjamaah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat di belakang Nabi. Kemudian ketika beliau juga ingin mengambil keutamaan dan mau mengajak keluarganya untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, maka beliau kembali ke rumahnya untuk mengimami, ya, untuk mengimami istri dan anak-anaknya, ya. 2 kali sholatnya, Ibu, ya. Jadi 2 kali sholatnya, tapi yang pertama itu wajib, yang kedua ini hukumnya sunnah, ya. Jadi tidak mengapa kita mengulangi, ya, bukan mengulangi, tapi kita melaksanakan 2 kali. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu bisa terhitung sunnah. Dan inilah perilaku atau perbuatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Baik Ustadz, dari 2 penanya tadi saya juga ingin bertanya nih Ustadz. Ada yang paling menarik, bagaimana sih cara kita untuk bisa memotivasi diri gitu biar kita itu bisa rutin sholat berjamaah di masjid, Ustadz? Baik, tentunya bagi kita sebagai seorang yang beriman, cukuplah dengan motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu banyak berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang menerangkan tentang keutamaan yang luar biasa kalau kita datang ke masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau ya'lamun nas ma fin nida wa saffil awal. Ya, andaikan setiap orang itu tahu apa keutamaan yang Allah sembunyikan di balik an-nida, di balik panggilan adzan itu, ya, di balik panggilan adzan. Wa saffil awal, dan juga di balik keutamaan yang Allah sediakan di balik saf pertama itu, ya, summa lam yajidu illa yastahamu lastahamu alih. Dan mereka tidak bisa mendapatkan hal tersebut kecuali harus berundi. Mereka pun akan berundi kalau mereka tahu keutamaannya. Keutamaannya luar biasa. Dan ini perlu untuk kita munculkan pada diri kita. Sebagai seorang yang beriman, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini yang paling penting. Kenapa begitu banyak amalan-amalan tidak termotivasi kita untuk beramal? Karena pertama, cinta Allah dan Rasulnya itu tidak terlalu besar dalam diri kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya salasun, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau sekiranya ketiga-tiganya ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan halawatul iman. Ya, manisnya keimanan itu. Dan kalau sudah yang manis-manis, kita semua suka yang manis. Pokoknya kalau yang manis pasti kita akan, ya, berkerumun di situ. Kita akan suka untuk mengejar itu, ya. Nah, apa caranya? Pertama adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ya, hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segalanya. Kadang kita tidak termotivasi karena masih ada cinta kita yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Makanya mungkin, ya, terlalu begitu banyak motivasi. Saya mungkin cuma mau mengembalikan pada motivasi dasar bahwa mari kita cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dari segalanya. Kalau ini sudah ada pada diri kita, insya Allah semua amalan akan kita lahap. Sebagaimana, mohon maaf, ya, saya sampaikan kisah tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, siapa yang rajin salat sunnah, ya, maka akan masuk di surga lewat pintu salat. Siapa yang rajin puasa akan masuk ke dalam surga lewat babur rayyan, ya, pintu ar-rayyan. Siapa yang rajin sedekah akan masuk ke dalam surga dengan melalui pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu punya pertanyaan yang unik. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kira-kira ada yang bisa masuk di semua pintu yang engkau sebutkan tadi?" Ya, ini girah, semangat yang luar biasa dalam beramal. Dia tidak hanya mau masuk dari satu pintu, tapi dia mau masuk dari semua pintu yang ada. Kenapa demikian? Karena kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merasuk ke dalam jiwanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mungkin seperti itu. Baik Ustadz, menarik sekali ya Bapak Ibu semuanya. Dan kita akan break sejenak dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi masih di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Dan baik pemirsa TVRI Gorontalo, kita masih akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al Istiqomah Kecamatan Dungalio, izin bertanya Ustadz, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sholat Jumat itu termasuk sholat yang dilaksanakan berjamaah di masjid. Dan itu adalah salah satu sholat yang diwajibkan untuk kaum laki-laki. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ketika seorang wanita melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, apakah dia niatnya wajib atau sunnah? Demikian, mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Terkait dengan salat Jumat perempuan di masjid ini sudah menjadi pembahasan para ulama kita. Ya, apakah yang pertama tentunya adalah apakah perempuan itu dianjurkan untuk melaksanakan salat Jumat di masjid? Ya, untuk persoalan ini para ulama kita hampir sepakat bahwa perempuan itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid berjamaah dengan laki-laki. Namun bagaimana kasusnya kalau jika sekiranya ada perempuan yang sudah melaksanakan sholat Jumat di masjid, apakah lantas itu sudah bagian daripada sholat wajib bagi dia sehingga dia tidak perlu mengulang lagi sholat zuhurnya? Ataukah kemudian itu hanya sholat sunnah yang setelah dia balik ke rumahnya dia masih tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur, ya, sholat zuhur. Nah dari sini ya para ulama kita mengatakan bahwa jika perempuan itu ya telah melaksanakan sholat Jumat berjamaah, ya, dan dia niatkan itu adalah sholat wajibnya, maka telah gugur kewajiban untuk dia melaksanakan sholat zuhur di rumah. Sekalipun kita tidak menutup mata dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa ya karena tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk sholat Jumat, ya, maka kewajibannya kembali pada sholat zuhur, dan sholat zuhurnya ya karena cuma 2 rakaat untuk sholat Jumat, maka dia harus menambahkan 2 rakaat lagi untuk sholat zuhurnya. Namun ya saya pribadi beranggapan bahwa telah mencukupi untuk sholat Jumat yang dilakukan oleh wanita di rumahnya, namun dengan tidak menganjurkan, ya ini perlu untuk kita edukasi ke masyarakat kita bahwa yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat hanyalah bapak-bapak, adapun perempuan kewajiban mereka adalah melaksanakan sholat zuhur di rumahnya. Demikian. Baik, disilakan lagi untuk Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmin dari Gerakan Perempuan Mengaji Aisyah Provinsi Gorontalo. Terima kasih Ustadz, sangat menarik sekali. Pertanyaan saya untuk saat ini ada laki-laki yang memahami bahwa masjid itu bukan hanya sebuah gedung bangunan, tetapi masjid dilihat dari segi bahasa adalah tempat sujud, dan tempat sujud itu bisa saja ada di rumah. Nah, dengan pemahaman ini ada sebagian ya laki-laki yang memahami bahwa di rumah juga itu adalah sholat di rumah juga itu adalah masjid. Karena di situ ada tempat sujud yang biasa menjadi tempat mereka dalam sebuah keluarga itu untuk sholat berjamaah. Maka apakah dengan pemahaman seperti ini masuk kategori yang 27 derajat itu? Karena pemahamannya yang seperti itu tadi, memahami masjid sebagai tempat sujud, dan tempat sujud itu bisa ada di mana saja termasuk ada di rumahnya, dan rumah itu sebagai tempat untuk mereka sholat berjamaah di keluarga itu jamaah. Baik. Jadi terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemahaman seperti ini juga adalah pemahaman yang dipahami oleh Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW mengatakan al-ardu kulluha masajid. Ya, bumi ini semuanya adalah masjid.
Tapi sekalipun Nabi SAW mengucapkan demikian, Nabi tetap membangun Masjid Nabawi. Nabi tetap membangun ya beberapa masjid di zamannya Nabi SAW. Berarti benar kalimatnya, tapi pemahamannya yang perlu untuk kita samakan dengan Nabi SAW. Nabi memahami bahwa semua bagian dari bumi ini adalah tempat sujud. Artinya apa? Kalau kita tidak mendapatkan masjid, di satu tempat kita tidak ada masjid sama sekali, maka dimanapun kita bisa meletakkan jidat kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum asalnya masjid ini semuanya atau bumi ini semuanya adalah masjid. Tapi ya berkaitan dengan tempat sholat yang khusus, Nabi SAW tetap membangun masjid, menunjukkan memang untuk masjid ada pemahaman secara khusus, yaitu tempat yang sholat, dan bukan cuma sekedar tempat sholat. Ini perlu juga untuk kita edukasi, bahwa di zaman Nabi, masjid itu bukan tempat sholat. Hari ini kita bicara tentang memakmurkan masjid, tapi cara memakmurkan masjid kita hanya sampai sebatas kita melaksanakan sholat 5 waktu, aktif sholat 5 waktu di masjid. Setelah itu kita tinggalkan masjid kita tutup. Padahal di zaman Nabi SAW, makna memakmurkan masjid adalah Nabi melakukan aktivitas kebanyakannya di dalam masjid. Nabi mengurusi negara lewat masjid. Nabi SAW mengatur strategi peperangan di dalam masjid. Nabi SAW mengatur rumah tangga banyak orang, menyelesaikan persoalan banyak orang. Itu di masjid. Inilah makna memakmurkan masjid. Dan masjid itu bukan cuma sekedar tempat sujud, tapi tempat untuk banyak aktivitas-aktivitas kebaikan. Intinya adalah tempat-tempat untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumah ini adalah tempat untuk kita beristirahat, ya. Kalaupun kita sediakan satu tempat untuk kita sholat, itu namanya musola, ya, namanya musola. Karena masjid sudah dipahami bahwa masjid dihadiri oleh banyak orang, bahkan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kurang dari 40 orang baru dikatakan dia adalah jamaah daripada masjid tersebut. Wallahu taala alam. Demikian. Ya, baik, disilakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Majelis wabarakatuh. Taklim Gerakan Perempuan Mengaji Aisyah Provinsi Gorontalo. Begini Ustadz, ada yang menyatakan bahwa sholat fardu ataupun wajib itu di masjid, dan upayakan sebelum kita ke masjid kita sholat sunat dulu di rumah. Itu ada keutamaan sholat sunat di rumah. Kalau kita kaitkan dengan alangkah baiknya kita lebih awal ke masjid, berarti sebelum azan. Sedangkan kita mau sholat sunat di rumah itu nunggu azan dulu. Nunggu azan dulu dari masjid, kemudian kita sholat sunat 2 rakaat, baru kita ke masjid. Itu bagaimana hadisnya. Kemudian untuk sholat Jumat, biasanya kami melihat juga ada ibu-ibu ke masjid untuk sholat Jumat, tapi tidak ikut sholat yang 2 rakaat itu. Dia nunggu selesai sholat Jumat, kemudian dia sholat zuhur. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan salat sunnah di rumah, ya. Memang secara umum untuk salat sunnah itu utamanya di rumah, ya. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Artinya kalau kuburan tidak bisa dipakai untuk salat. Kalau dia rumah, maka gunakan dia untuk sholat. Dan sholat apa yang akan kita dirikan di dalam rumah kita? Yaitu sholat sunnah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengambil keutamaan untuk sholat 2 rakaat di rumah sebelum datang ke masjid. Ya. Jadi secara umum, keutamaan untuk sholat sunnah itu di rumah. Namun ini perlu untuk kita hitung-hitungan dengan jam sholat di masjid kita. Ya. Kalau memang tidak keburu, ya, tidak keburu untuk kita. Khawatirnya kalau kita lagi sholat di rumah, tiba-tiba sudah qomat, ya, tiba-tiba sudah qomat. Kalau aturannya saat kita sedang sholat 2 rakaat di rumah kita, kemudian mendengarkan qomat, maka selesaikan dulu 2 rakaat ini, ya, selesaikan 2 rakaat ini, kemudian setelah itu kita pergi ke masjid, ya, setelah itu kita pergi ke masjid. Kalau kita berada di masjid, sementara sholat sunnah, tiba-tiba sudah diqomat dan kita belum menyelesaikan sholat kita, maka batalkan sholat kita, ya, batalkan sholat kita, kemudian kita langsung masuk pada sholat wajib, ya. Nah ini sekali lagi butuh hitung-hitungan, ya, butuh kecerdasan untuk kita menghitung waktu. Kalau sekiranya saya sholat di rumah, tidak keburu untuk saya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam.
Meskipun takbiratul ihram ini berbeda pendapat para ulama, apakah takbiratul ihram tatkala bersamaan dengan imam saat mengangkat tangan, ya para ulama kita mengatakan ini maksudnya itu bersamaan. Bahkan ada juga di antara ulama kita mengatakan ya batasan takbiratul ihram itu sampai ruku, ya pada saat ruku kita masih tetap mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama dengan imam, ya. Nah, kalau kita hitung-hitungan ternyata tidak cukup waktunya, ya tentu kita lebih ya secerdas-cerdasnya kita adalah kita memilih untuk salat di masjid, ya. Nanti kalau ada waktu yang lowong barulah kemudian kita bisa salat sunnah di rumah. Kan ba'diyah itu bisa kita salat di rumah, ya. Kalau qobliyah karena sudah tidak keburu waktunya, maka silakan kita untuk salat di masjid. Untuk yang kedua, ya, salat Jumat dan tidak datang ke proses sholat Jumat tapi tidak untuk sholat, ya, tidak untuk sholat. Nah, ini sekali lagi tidak diatur, ya, karena kan tidak ada kewajiban bagi perempuan ketika dia berada di masjid untuk sholat Jumat, tidak ada kewajiban, ya. Sekalipun masjid itu sudah menegakkan sholat Jumat, dia mau datang cuma untuk mendengarkan khutbah Jumat tidak mengapa, ya, tidak mengapa, dan dia tidak memahami itu untuk ya harus sholat bersama dengan jamaah, tidak mengapa. Hal yang seperti itu dilakukan oleh seorang perempuan. Allahu taala alam. Iya. Baik, terakhir nih Ustadz, Ya. kita sudah masuk pada closing statement. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada seluruh jemaah. Silakan. Di penghujung perjumpaan kita ini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang yang beriman, kewajiban kita adalah taat, ya, tunduk dan patuh terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan atau tidak, ya, kita sebagai seorang yang beriman punya konsekuensi untuk taat dan tunduk terhadap perintah-perintah tersebut. Karena insya Allah dengan kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menyelamatkan kita dan menjadikan kita berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan semoga kita yang berada di tempat ini dan juga saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain di luar sana, ya, para pemirsa TVRI Gorontalo ini ya bisa dikumpulkan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, ya, karena kita telah berupaya sejak awal untuk bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepadanya secara maksimal. Terakhir untuk doanya Ustaz. Baik, kita tengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita ini dengan berdoa, semoga perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafina amahu wa yukafina majidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghaffartah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Abdullah Daud atas penjelasannya dan doanya tadi. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan lain kesempatan, tentunya dengan tema yang berbeda nantinya. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Desa Botu Bulawe, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo, dan juga dari Gerakan Perempuan Mengaji Aisyah Wilayah Provinsi Gorontalo yang sudah hadir di studio TVRI Gorontalo saat ini.
Dan insya Allah apa yang sudah disampaikan Ustadz tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kedepannya kita bisa mengamalkan apa saja yang sudah disampaikan beliau untuk hari ini. Dan akhirnya saya Sela Julian pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lentera hati. أبدا